Oke, kita semua tahu ya, Jakarta itu kota yang nggak pernah tidur. Tapi malam ini, kita nggak akan bahas soal gedung-gedung tingginya atau macetnya yang luar biasa. Kita mau ngobrolin sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang konon katanya bersembunyi tepat di bawah jalanan yang kita lewati setiap hari. Yup, kita akan bongkar habis-habisan salah satu urban legend paling terkenal di Jakarta, Terowongan Kasablanka. Coba bayangin deh, Anda lagi berkendara sendirian, udah lewat tengah malam, terus masuk ke sebuah terowongan. Suasananya langsung beda kan? Cuma suara mesin kendaraan Anda yang menggema, lampu-lampu di atas kayaknya makin redup. Dan entah kenapa, terowongan ini rasanya jadi panjang banget. Nah, perasaan gak enak itulah yang jadi gerbang buat cerita kita kali ini. Oke, kita langsung ke lokasi utamanya, Terowongan Kasablanka. Tempat ini bukan sekedar terowongan biasa. Kenapa? Karena konon, terowongan ini dibangun di atas bekas lahan pemakaman. Gak heran kalau tempat ini punya reputasi yang, ya begitulah. Dan yang lebih bikin merinding, ada satu aturan gak tertulis yang katanya wajib banget diikuti sama siapapun yang lewat sini. Sebuah aturan untuk permisi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke ceritanya, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih yang kita hadapi ini? Ini namanya urban legend. Jadi ini tuh cerita horor modern yang menyebar dari mulut ke mulut, sampai-sampai banyak yang percaya ini beneran kejadian. Ciri khasnya, ceritanya selalu nempel sama satu lokasi spesifik dan biasanya ada pesan moral tersembunyi. Nah, kisah Terowongan Kasablanka ini contoh paling klasiknya. Ini dia nih prosedurnya. Aturan main tak resmi buat ngetes nyali di Kasablanka. Pertama, situasinya harus tengah malam. Kedua, kamu lupa atau sengaja nggak membunyikan klakson 3 kali untuk permisi. Terus, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, jawabannya ada di dalam sebuah kisah yang akan kita telusuri bersama. Sekarang, kenalan dulu sama tokoh utama kita. Namanya Rio. Dia ini kayak kita-kita aja, karyawan kantoran biasa. Suatu malam, dia baru selesai lembur, capek banget, dan yang paling penting, dia orangnya super logis dan skeptis. Sama sekali nggak percaya sama hal-hal begituan. Tapi malam itu, satu keputusan kecil yang dia buat bakal menjungkir balikan semua logikanya selamanya. Kita lihat kronologinya ya. Jam 1:30 pagi. Rio akhirnya cabut dari kantor di Kuningan. Udah sepi banget, jadi dia mikir, lewat jalan utama aja, biar cepet. Dan ya, rute tercepat itu mau nggak mau harus nembus Terowongan Kasablanka. Keputusan yang sangat masuk akal kan? Cuma, waktunya aja yang salah total. Dan disinilah semuanya dimulai. Di dalam kepala Rio, dia ngomong sendiri, ini Jakarta bos, udah modern. Mana ada sih cetan di tengah jalan protokol? Dia tahu mitosnya, tapi dia cuek. Pikiran skeptis inilah yang jadi tiketnya menuju pengalaman paling mengerikan dalam hidupnya. Oke, sekarang kita masuk ke babak baru, penumpang tak diundang. Ini adalah momen di mana logika Rio yang tadinya kokoh banget, mulai dihantam habis-habisan sama teror. Begitu ban motornya menyentuh aspal di dalam terowongan, semua aturan dunia nyata yang dia kenal langsung nggak berlaku lagi. Coba deh, perhatikan bedanya. Sesaat sebelum masuk, masih ada tuh suara-suara khas Jakarta malam hari. Suara angin, dengung kota. Tapi begitu dia masuk terowongan, hening. Hening total. Suara dari luar kayak kesedot, lenyap gitu aja. Yang kedengeran cuma suara mesin motornya dia sendiri. Yang anehnya jadi menggema banget. Ini bukan hening yang damai, ini hening yang salah. Di tengah keheningan aneh itu, Rio mulai merasa ada yang nggak beres. Dia coba puter gas lebih kencang, tapi motornya kok berat banget ya? Rasanya seperti ada yang menahan dari belakang, padahal jalanan datar. Di sini logikanya mulai goyah dan rasa panik pelan-pelan datang. Lihat aja grafiknya ini. Ini bukan perasaan doang. Gas udah dipelintir, tapi jarum speedometer malah turun. Dari kecepatan normal 60 km per jam, anjlok ke 40, terus merosot lagi sampai hampir merangkak di 20. Motornya kayak lagi ngerem sendiri, padahal enggak. Seolah-olah ada beban super berat yang tiba-tiba muncul. Dan dari sini, terornya makin menjadi-jadi. Tiba-tiba hawa dingin nusuk tulang, dingin yang aneh, dingin yang terasa basah. Terus dia ngerasa jok belakang motornya amblas, kayak ada yang baru naik. Sepersekian detik kemudian, sepasang tangan pucat melingkar di perutnya. Bau anyir darah campur tanah basah menusuk hidungnya. Dia bisa ngerasain juntaian rambut basah di bahunya meneteskan sesuatu yang kental. Ini udah bukan sugesti lagi, ini serangan fisik. Nah, ini dia puncaknya. Titik di mana Rio udah nggak bisa lagi lari dari kenyataan. Momen di mana dia akan melihat langsung wajah di kaca spion. Klimaks dari kengerian di tengah terowongan. Di tengah kepanikannya, dari samping telinganya, dia dengar sebuah bisikan.
Suara serak, basah, dan pelan banget, tapi sangat jelas. Suaranya bertanya, "Kenapa? Enggak. Permisi?" Itu bukan pertanyaan, itu sebuah tagihan. Dan di saat itulah Rio melakukan satu kesalahan fatal. Sesuatu yang seharusnya nggak pernah dia lakukan. Didorong rasa penasaran yang bercampur teror, dia melirik ke kaca spion kanannya. Satu lirikan singkat yang akan menghantuinya seumur hidup. Apa yang dia lihat di spion? Bukan wajah manusia, wajahnya hancur. Matanya bolong sebelah, rahangnya miring, seperti mau lepas, dan bibirnya yang sobek membentuk seringai lebar yang memperlihatkan gigi-gigi hitam. Sosok itu menatap balik ke arah Rio lewat pantulan cermin. Dan sering yang mengerikan itu pecah menjadi suara tawa. Tapi ini bukan tawa biasa. Hehehehehehehe. Suara tawa melengking, kencang banget, dan menggema di seluruh terowongan. Di titik inilah pertahanan mental Rio hancur berkeping-keping. Entah gimana caranya, Rio akhirnya berhasil keluar dari terowongan neraka itu. Tapi ceritanya belum selesai. Justru apa yang terjadi setelahnya menjadi semacam bukti. Sebuah peringatan dingin dari belakang yang meninggalkan bekas luka, sekaligus pelajaran yang sangat berharga. Ini yang bikin cerita ini jadi makin kuat. Ada bukti fisiknya. Sebelum masuk terowongan, kemeja Rio bersih. Setelah keluar, pas dia buka jaket, dia menemukan ini. Bekas lebam biru keunguan di perutnya, bentuknya persis seperti jari-jari panjang yang sedang memeluk arat, lengkap dengan luka cakaran berdarah. Ini bukan lagi soal halusinasi, kan? Dan tentu saja ada bekas luka yang nggak kelihatan, trauma. Sejak malam laknat itu, Rio bersumpah nggak akan pernah lagi lewat terowongan Casablanca. Mau harus memutar sejauh apapun, dia nggak peduli. Urban legend yang tadinya dianggap konyol, sekarang jadi trauma pribadinya. Jadi, apa sih intinya? Semua cerita horor seperti ini biasanya punya pesan, kan? Ya ini pesannya, percaya atau enggak, sopan santun itu perlu. Di dunia kita maupun di dunia mereka. Sebuah pengingat sederhana untuk selalu punya rasa hormat, dimanapun kita berada. Karena kita nggak pernah tahu, kita sedang berbagi tempat dengan siapa. Oke, setelah mendengar cerita Rio tadi, saya punya satu permintaan kecil buat Anda. Terutama yang nonton ini sendirian, mungkin di ruangan yang agak gelap. Coba sekarang, luangkan waktu sepersekian detik dan lirik spion Anda. Atau mungkin pantulan di layar Anda yang gelap. Kosong kan? Iya kan?